bar. Kan ini dicari ya jaraknya ya. X barnya itu atau nilai rata-rata kita cari dulu, baru kita cari si XI dan X barnya, dijumlahkan, dan beta 2 itu kita tinggal cari dari rumus yang ini. Sigma XI dikali YI dibagi XI kuadrat, sehingga hasilnya sigma XI kali YI yang ini dibagi dengan XI kuadrat. XI kuadratnya itu adalah yang H12, oh ini XI kuadrat. Ternyata beta 0 nya itu 0,5 dan beta 1 nya itu 24,5. Nah, kita buktikan secara grafis. Excel itu sudah bisa membuat garis regresi meskipun tidak komprehensif. Kita pakai scatter plot antara XI dengan YI. X nya kita masukin yang ini, Y nya kita masukin yang ini. Nah, kita punya sebaran seri 1. Saya tinggal menambahkan garis liniernya. Intercept display equation of chart, display R square. Nah, ini kita bisa bandingkan hasil antara yang manual dengan yang software. Yang software itu mengatakan bahwa Y-nya beta 2 itu 0,5909, artinya 0,5091. Yang beta 2-nya, beta 1-nya itu 24,45. Sementara R square-nya di sini dia bilang saya dapat 98%, di sini dia bilang 96%. Ada error 2% lah antara hitungan saya yang manual dengan hitungan software. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan? Beta 2 itu artinya apa? Beta 1 itu artinya apa? Ini kan datanya yang ini. Kita masukkan ke dalam prosedur regresi linier. Regresi liniernya pakai rumus yang tadi. Hasilnya ternyata ini, ya kan? Mau pakai yang manual, mau pakai yang Excel, itu hasilnya seperti ini. Nah, di sini hasilnya kita bisa melihat bahwa kita punya slope atau punya kemiringan atau punya koefisien. Yang kedua, kita punya nilai intercept, yang dimana ini yang juga disebut dengan titik potong atau titik konstanta. Kenapa disebut dengan konstanta? Makanya disebut dengan konstanta karena dia nilainya konstan. Dia tidak dipengaruhi oleh nilai X. Dia akan selalu ada di setiap persamaan linier. Ya, dia akan selalu ada di setiap persamaan linier. Karena alasan yang kemarin yang saya sudah jelaskan, bahwa dia pasti akan terdiri dari beta 1 dan beta 2X. Beta 2 ini adalah parameters yang menunjukkan apa? Arah dan
kekuatan pengaruh X terhadap Y. Ya kan? Berarti kalau di sini ketika kita punya hasil seperti ini, berarti kalau misalkan pendapatannya 0, sebetulnya dia tetap akan punya pengeluaran sebesar, tapi kalau misalkan pendapatannya dia naik 1 rupiah aja, maka akan terjadi kenaikan sebesar 0,591 itu apa? Nih, kenaikan ini antara garis yang ini. Sementara 24,245 itu yang ini nih. Dimana meskipun dia 0, dia pasti akan harus mengeluarkan pengeluaran sebesar $24 kalau dalam kasus ini. Ngerti? Itu bisa dibilang ada yang menyebutnya koefisien korelasi, ada yang menyebutnya koefisien determinasi. Jadi seberapa bagus model kalian itu ditentukan oleh si R-square ini. Dapatnya dari mana? Saya sepertinya tidak perlu menjelaskan lagi si R-square ini, tapi yang jelas dia manualnya seperti ini. Dan dia menunjukkan hubungan apa? Kekuatan menunjukkan hubungan antara seberapa besar X itu mempengaruhi Y. Jadi dalam hal ini, dalam penghitungan ini, kalau di R-square-nya dia bilang itu 0,96, berarti 96% Y itu akan dipengaruhi oleh X. Ya. 96% Y itu akan dipengaruhi oleh besaran X. Nah, ini kalau misalkan pakai Excel. Itu punya keterbatasan kalau kita mau pakai dia, karena akan ada banyak tes yang harus kita lakukan dan Excel itu nggak punya, dan hasilnya juga sebetulnya nggak lengkap. Salah satunya dia tidak menyajikan standar error atau yang tadi yang sebetulnya kita cari-cari itu nggak ketahuan sama dia. Nah, biasanya kalau saya pakai yang saya paling familiar, ini si Stata. Nah, kita coba lihat hasil dari regresi si Stata. Kita regresi Y terhadap X. Hasilnya akan mirip. Nih, koefisiennya 0,5, R-square-nya atau konstantanya di sini dibilang disebutnya konstanta 24,45. Sama kan? Nah, ininya pun sama. 0,96 antara si koefisien. Nah, yang tadi yang saya bilang bahwa dia itu tidak menyajikan kelengkapan data seperti data lainnya, karena kita nanti akan butuh yang disebut dengan ini standar error, tes statistik,
probability to T dan confidence intervalnya. Kita harus mengukur error dari si koefisien ini. Karena tadi setiap koefisien itu kan punya U, tapi kita punya kewajiban untuk mengetahui berapa besar si U-nya ini, ya. Sehingga Excel itu tidak punya kemampuan untuk menyajikan itu, kecuali kalian pakai add-ins data analysis, yang saya yakin tidak semua punya untuk menyajikan data ini atau si add-ins ini. Sampai sini ada pertanyaan?